kenapa bisa berteman? Nah, itu dia. Kenapa ada? Aku juga nggak tahu. Nah, jadi pertama kali tuh kita One day or day one. Jadi intinya gue tuh main sama Halda karena seru banget dan kayak nyambung banget juga ya deh. Ada kakaknya. Kak, izin Kak. Kemarin kakaknya bikin konten. Siapa yang mau sama adik aku gitu. Kok lu tahu deh? Iya, kocak apa sih enggak gue tahu. Oh, itu yang lu kirim ke gua kan? Terus kata aku, apa aku belum ke notis kakaknya ya? Apa yang bikin mami lu suka cuman gara-gara ngeliat lu bahagia sama Halda doang? Nah, mami gue tuh adalah orang yang cukup sensitif sama orang. Jadi dia tuh kayak bisa membaca orang gitu loh. Oh my god. Kayak kalau dia beneran bilang kayak kalau dia merasa ini orang baik, dia bilang baik. Kalau dia bilang enggak, dia bilang enggak gitu. Halda bener-bener kayak nyokap gue suka sama Halda gitu. Jangan gitu lu sakit. Ada podcast energi. Kembali lagi di Ada Podcast energi. Ada podcast energi. Ada podcast energi. Bersama Sadam Permana. Gue balik dulu ya. Jangan di sini aja dah. Oke. Tapi satu-satunya gestar yang pas energik, lu duluan yang energik. Oh, iya. Gokil. Biasanya orang-orang pada kayak Apaan nih? Kenapa nih? Kan gue penonton setia. Gokil. Setianya sama ada podcastnya apa sama? Demi apa sih? Ini salah satu tamu yang gua undang. Aduh, Masya Allah. Dari semuanya biasanya dia kan. Iya. Ini tuh gua yang request kayak Sadam Permana please. Emang lo kenapa gak mengundang gue, Kak? Wah. Enggak maksudnya dari ide gua. Oh, iya. Dan satu-satunya orang yang diundang sama Halda tuh lu doang. Iya. Jalur WhatsApp gua sendiri. Wah, gila gue. Gua yang nge-calling sendiri. Gimana? Gua yang nge-share login sendiri. Bahkan gua yang nyariin parkir sendiri. Itu poin paling penting di situ tuh. Gimana rasanya dimodusin anak bundar? Wah. Bos UI ex Bundar. Nah, I feel flattered. Thank you so much. Iya, Really, keren. My pleasure, it bro. means a lot. It means a lot. Really, like, yeah. Iya. Seneng banget diundang sama Halda. Seneng banget sih. Seneng banget. Maksud gue kayak, wah gue ternyata udah ada di titik diundang Halda gitu. Kayak, wah gila sih. Gila. Thank you so much ya. Thank you so much. Lu nggak ngerasa rugi emangnya? Gue beneran genuinely ingin berteman sama Halda. Tapi lu kenapa bisa berteman? Nah, itu dia. Kenapa ada? Aku juga nggak tahu. Nah, jadi pertama kali tuh kita One day or day one. Tapi gue juga nggak expect kita mainnya bakalan jadi. Iya, sumpah. Karena waktu itu diundur terus kan. Iya. Dan kita sempet lost kontak. Dan nggak benar. Gila. Siapa Lost yang kontak pertama kali DM duluan? Gua kali ya. Pokoknya tiba-tiba lu ngajakin main. Enggak. Jadi pertama kali gini. Jadi ada salah satu event nih di UI tahun lalu. Iya. November 2024. Terus gue nanya lah sama agensinya ada siapa aja. Ada Halda. Nah, gue ngefans banget sama Halda. Gue kayak, wah gue bener-bener ngefans banget sama ini anak gitu kan. Terus dia kayak, semangat. Pas tiba-tiba gue buka DM, terus gue follow langsung di hari itu. Di follow back. Terus kalau nggak salah gue DM dulu deh. Enggak, kita gini. Kita ketemu di bangku. Iya. Ketemu di bangku. Sebelahan. Jadinya gue emang pelonggak-pelonggak kan di situ nggak ada temen gue. Karena depan kita Nicholas Saputra. Wah. Nggak enak dong ngobrol sama sebelah kan. Iya. Takutnya kedengeran dia pengen ngobrol juga takutnya. Jadi aku nggak enak ngobrol. Terus kayak, yaudah ngobrol set. Udah bubar-bubaran ya. Terus gue lagi jalan mau arah ke sono pengen balik. Terus tiba-tiba ada dia. Lu yang nyapa. Enggak, belum. Gimana sih ceritanya? Gini. Kita ngobrol berdua kan? Gimana bikin sinopsisnya dulu dah? Oke. Biar sama ya. Jadi waktu itu event kan, rame. Depan kita ada Nicholas Saputra kan. Terus eventnya udah selesai. Kita berdua langsung kayak, "Dah foto yuk." Pas kita naik berdua, tiba-tiba kerumunan orang
ngurumunin Halda. Iya. Ngapain tuh Minta dia? Minta foto. Minta foto. Nah, Aku terus minta apaan sih? foto. Kira nih dia selebgram. Iya, artis kan. Nah. Aku. Terus tiba-tiba kita langsung berpisah nih gara-gara keramaian itu. Ya kita kayak, aduh aku nyari Sadam Permana mana ya, aku pengen banget ngobrol sama dia. Terus adanya Sadam JPG. Terus Sam JPG cutting gua by the way. oh cutting lu. Iya, Iya, sama-sama kan sama FOI. hukum. Iya, sama-sama hukum. Ya, nah terus gue sampai orang-orang pada minta foto sampai gue kayak, minggir, Sadam kan. Minggir. Terus akhirnya kita diam kan, lu di mana kayak. Untungnya kita udah tuker-tukeran WhatsApp ya. Iya. Siapa yang pertama kali minta WhatsApp? Siapa ya? Gua. Terus kayak akhirnya kayak gue chat dia kan kayak, "Dah lu di mana?" Kayak, Gila dimintain kontak Udah- sama udah Sadam. Gue langsung kayak berjilat. gua kan kayak, anjir gue beneran tukaran kontak sama seorang Halda. Enggak, itu bohong. Terus lanjut lagi. Nah ini bener. Oh benar. Benar ya. Udah anggap aja benar. Ah. Ingat sinopsis kita. Ah. Sinopsis apa sih? Kata-kata kita tuh selalu percaya sama anak UI. Oh gitu. Kenapa emangnya? Karena menurut kita anak UI adalah orang yang di Terpercaya. atas pokoknya. Iya. Emang ya? Dan pintar. Iya. Anak UI adalah pintar. Iya. Udah, no debat. Iya. Mau jurusan apa juga. Amin. Terus tadi cerita apaan sih kita? Dan sampai tukaran WA. Tukeran WA. Nah terus kita akhirnya WhatsAppan tuh gini, terus kayak gue udah pulang Dam, gue gitu kan. Iya benar. Padahal gue mau ajak ketemu. Iya. Enggak, gue bilang lu di mana Dam? Iya. Gue udah mau pulang Dam, udah maghrib gue. Begitu nada ngomongnya. Ya pokoknya gitu dah. Ya. Nah, Terus habis itu, ya udah, ayo kapan-kapan kita main yuk gitu. iya. Terus akhirnya Itu siapa yang main-main nih. ngomong? Siapa ya? Bareng. Kita pokoknya. Terus kita sering reply DM ya. Iya, Reply story. Apa Iya. tuh? Reply story kayak Dibakar-bakar story-nya. Digoreng. Iya. Terus kayak kapan nih kita main? Ayo. Iya. Tapi nggak pernah main tuh karena sibuk kan. Iya, jadwalnya tuh nggak pernah sama. Kenapa gitu? Dia keluar kota mulu. Lu juga kerja terus. Iya, lu juga kerja keluar Iya. kota. Ya udah kita kerja ya. Iya, kita kerja. Iya. Ini dia Terus- suka tiap minggu ya? Hampir tiap minggu sih gue keluar kota. Oh. Ya. Ya. Terus masih tetap kabar-kabaran tuh. saling inilah, saling apa? Ya, pokoknya balas-balas story iya, lah. balas-balasan. Nah, Balas terus story. ada tuh kita langsung enggak ya gitu. Nah, terus udah lama set. Ma, Gua nge-replay story lu yang mana? lah kayaknya lu lagi di luar kota gitu. Oh, Heeh. yang kata lu tiba-tiba jadi kajian. Hah? Kajian lu, terus kata gua, buset random banget tiba-tiba di Oh, luar. kajian di Medan ya. Iya. terus jauh amat sih. Iya. Gue lagi event di Medan nih ceritanya. Iya. Jadi gue event di Medan sama Adit tuh by the way. Masa masih Adit? Sama Adit. Dit, tuh. Tolongin Dit. Nah, terus akhirnya kita mampir buat sholat zuhur dulu. Pas gua datang waktu itu, gue duduk tiba-tiba samping gue Pak Ustadz. Gue bingung dong, apaan nih? Ternyata gue ada di barisan depan gue mama. Gue udah paling depan samping Pak Ustadz kayak ngobrol. Pak, udah lama Pak. Udah Bapak siapa ya? Ustadz di sini. Oh, iya gue lihat ke depan, lah rame ibu-ibu. Ternyata gue di tempat kajian. Gue story dia reply. Iya, gua bilang gini, WKWK random amat lagi. Gua kaget ya, kok dia tiba-tiba kajian. Soalnya kan muka gue nggak kayak orang kajian nih. Enggak random lah orang-orang Oh. kayak dia mah kajian. Tapi dia suka dibilang nonis. Iya kak. Karena Gue Cindo. oh Cindo. Iya. Jadi sampai mana tadi? Nah, di Terus Medan. lu kajian. Terus dia Enggak, bilang random. gua replay. Iya. Terus ya udah, terus jadi ayo lu ya. Lu yang ngajak main gitu. Iya. Ya, ngajak. main. Dia main dong, ayo. Terus kata dia ke PIM kali ya. Terus ya udah, terus gue bilang, "Oke." Terus ya udah kita main. Tim lah kita. Dia excited banget tau ngomongnya. Oh iya. Kenapa? Siapa sih yang nggak excited diajakin main sama si Sadam Permana yang pakai jaket jeans ini? Aduh, ya Allah. Jarang-jarang dia cerita excited tentang cowok tuh jarang. Kamu bisa ajak Terus Nah, gue- kita main di PIM. gua main di PIM. Tapi Pertama bentar kali doang. tuh main bareng. Iya. Kita foto booth. Berdua. Foto booth Iya, berdua. Foto booth. Gua kira lu bakal ngajak orang. Gua ajak Adit. Enggak, pas di Dia waktu itu- tim. Oh iya. Gua ngiranya, terus kata gua, "Ini apa dia sama timnya ya?" Soalnya dia bilang gua kerja dulu tapi dah gitu. Terus kata gua, "Wah, rame nih." Tapi ya udah. Nah, dia ngajak orang lah, lu emang apaan? Iya, ngajak aku ya. Aku kira aku ubi celem dulu. Nah, terus Akhirnya
Ya udah tuh, terus berdua tuh. Nah, terus Degan tuh, gimana tuh perasaannya? gue Nyari baju, nyari baju. kata gue, Seven itu outfit kan. gue Depok banget ya. Gue takut deh, kayak takut saltum Iya. kan, main di PIM ya. Oke. Terus udah, PIM mana? Kan PIM ada banyak kan. Iya. Terus gue ajaknya di PIM 2 ya? PIM 2. PIM 2. Terus ternyata dia udah sampai duluan. Iya. Gue belum ngapa-ngapain di rumah. Gue udah gitu. sholat tuh waktu itu. Udah sholat maghrib. Gue ngabarin lo pas gue lagi di masjid waktu itu. Di PIM. Di PIM. Terus pas tahu Halda masih di rumah, lu balik dulu ke rumah. Sholat lagi. Enggak. Isa. Enggak, gue nunggu Ya, di nunggu. masjid. Soleh banget nih Di orang. mana kita jadinya ketemuannya di jurnal. Di jurnal rame. Iya, jurnal Emang rame. boleh nyebut jurnal? Udah lah biarin dah. Oh boleh gak? Nah terus, Ya udah ya. Ya. nah terus abis itu tiba-tiba gue masuk. Tiba-tiba mulu nih anak nih. Masa nggak ada ini? Tapi bener kayak gini. Dia lagi, udah tahu gue sendirian ya. Gue kan kalau sendirian kayak takut gitu. Gue lihat dia kayak celengak-celengok gitu kayak. Iya, udah. Halda Aduh, nih. mana dia belum ngepap, dia lagi posisinya di mana kan Iya. duduknya. Terus gue bilang kayak, aduh si Sada mana lagi nih. Getar masih. Iya, gue bilang, dia dari belakang. Terus Iya. dia, Wede, artis sana. Kayak, anjir, udah menahan. Di sini orang WFC semua lagi ya. WFC. Cek. Terus orang-orang lagi pada ngetik laptop langsung ngetik laptop. Itu siapa artis kali ya? Gue langsung Ya. dam keluar. Terus akhirnya keluar. Akhirnya kita keluar nyari tempat maca. Ya, Maca. Anjing maca. Habis samping maca, ngobrol-ngobrol, Iya. tiktokan, velocity, Kita foto booth. Oh, katanya kalau orang yang udah berani foto booth itu tuh akan ada date selanjutnya. Kita repeat order ya. Iya. Repeat order, coy. Ada kedua. Nah, dia main yang kedua ya? Main Main kedua. yang kedua. Nah, main kedua di mana tuh, Kak? Nih dia nggak jelas. Nah. Dia Ayo, pertama jelas. ngajakin Jelasin hunting. dong, jelasin. Nah. Dia pertama ngajakin hunting maca. Iya. Hunting maca mulu. Kan maca enak. Dia suka banget maca. Tapi hati-hati kalau hunting maca tuh biasanya tuh Kenapa, Kak? goyang banget. Oh. Jangan kayak gitu. Oh iya. Dan tering-tering. Oke, siap. Terus. Terus habis itu ngajakin apa? Main Bowling. Enggak, sebelum main bowling. Bowling. Biliar. Iya, biliar. Iya. Enggak bowling. Iya deh bowling. Ya, bowling dulu. Terus Iya. kayaknya kita ada sesuatu lagi deh. Kagak, kita maca sama bowling. Sebelum bowling. Dengerin Maca. Oh iya dah, hunting maca. Nah, Iya, maca. enggak, kita pengen ke Blok M. Oh iya, tapi Blok M juga maca. Iya, Enggak, kalau maksudnya Blok M mah hunting donat gak sih? enggak, maksudnya hunting Donat maca. yang lagi viral. Bomboloni. Donat. Bomboloni. Bomboloni. Ada yang isinya ada Donat yang ngantri banget. Ada tuh di Oh, Blok M. iya kah? Iya, ada. Oh iya, Ada. kemarin kamu bilang, Dit. Ah Ya. iya. Dit, kamu bilang sama dia. Kok nggak bilang ke aku? Nah, Ah, kocak dah. Dit, SP berapa, Dit? Aduh. Emang bener-bener ya. Aduh. Terus habis itu Donat, bukan, apa, maca? Terus, Nah, Blok ya, M. terus, Blok M, maca, kita pengen bowling. hunting di Blok M, terus tiba-tiba nggak jadi. Terus jadinya kita nggak ke jadinya Sarina. kenapa? Nggak jadinya. Nggak tahu, pokoknya tiba-tiba kita mau main bowling aja ya. Oh tiba-tiba kalian. Iya, tiba-tiba. Tiba-tiba tuh. Ini karena dia reschedule mulu, Dia dia reschedule. Sorry keluar ada. kota mulu dia. Iya. Apaan? Keluar kota. Keluar kota. Tiba-tiba di Solo, Semarang kata gua. Oh dia Bisnis, distrip. nih di strip dia. Iya. Busy man. Busy man. Busy man gua. Itu kan yang kamu suka. ketahuan Tapi biasanya kalau udah sekali dua kali main gitu, kan berarti kayak, ih ini orang nih kayaknya oke banget nih gue ajak main. Kenapa lu bisa bilang dia ini seru atau nggak apa gitu? Kenapa ya? Pertama gue juga kayak, hah, kok Halda mau? Kamu pakai headset dulu deh. asal lu tahu ya, komenan kita apa? Ini orang berdua ngomongin apa ya? Iya, kata gue kayak, emang kenapa sih? Kan lu. Iya. Orang kayak kaget itu kayak ini ngobrolin apa Iya, gitu. iya, iya. Ya, ngobrol aja nggak sih? Nggak. Iya. Kenapa? Pertama gue mikir kayak, Itu orang itu gua. Ini orang. oh iya. kayak apa ya? Gue pertama lebih kaget kayak, kok Halda mau sih gue ajak main gitu. Nah, gue juga kaget. Gue juga Lu kaget. mau main sama dia? Kata gue juga. Ini apa? Emang gue nyambung gitu ya? Gue pernah ketemu sama dia, gue langsung nanya, "Da, kok lu mau sih gue ajak main gitu?" Terus dia nanya pertanyaannya sama ke gue, "Lu ngapa ajak gue main gitu?" Iya, nah terus gue bilang, gue main sama selebgram sama lu doang, lu damu gue gitu. Gue kaget kan, "Hah, bohong lu. Lu Iya kan kan? circle lo pasti yang
artis-artis gitu. Iya. Gue nih apalah gitu kan. Tapi ternyata dia kayak, enggak kok, gue nggak banyak teman katanya gitu. Merendah dia ya? Hah? Dia merendah gitu ya? Enggak. Tapi dia beneran nggak banyak teman kak. Soalnya dia bilangnya nggak banyak teman. Dia bilang nggak punya banyak teman. Nggak banyak teman. Lu tuh salah satunya, Dam. Oh. Wah, kacau banget. Nah, intinya kenapa? Adam. Nah, Bohong dia, jangan percaya dia. oh iya. Lu cek galerinya dia. banyak ya Galerinya kenapa temennya? banyak muka gua? Oh. Intinya kenapa gue main sama dia tuh karena siapa sih nggak mau main sama Halda? Banyak. Cuman SMA-nya aja gak ada yang mau main. Gua bilang sama dia, gua tuh orangnya introvert dam gitu. Iya. Gua kayak yang slow-slow aja dah. Nah, tapi maksud gue di situ nyambungnya kak. Jadi kita pas main, kita kayak ya udah slow Iya, aja. kita kayak deep talk. Iya deep talk, ngomongin karir, Aturan bisnis, kita- pendidikan, skripsi. Skripsi lu apa kan? Iya, gua bimbingan sama dia. Skripsi lu apa jadi? SWB. SWB apa? Oke. SWB tau gak? Subjective Wellbeing. Iya oke. Ini pada follower konten life inspiring. Kan gara-gara lo ya asik. Life inspiring, coy. Oh iya. lu lah lagi inspiring lah. Lo. Berarti ininya dia, penelitiannya dia. Hah? Ditelitinya. Enggak, ini bukan ini yang followernya. Bukan konten kreatornya. Oh. Jadi intinya gue tuh main sama Halda karena seru banget dan kayak nyambung banget juga ya deh. Ada kakaknya. Kak, izin kak. Kemarin kakaknya bikin konten. Siapa yang mau sama adik aku gitu. Kok lu tahu deh? Iya, kocak apa sih yang gak gue tahu. Oh, itu yang lu kirim ke gua kan? Terus kata aku, apa aku belum ke notis kakaknya ya? Lu kenapa mau main sama gue? Pertanyaan gue. Itu kakaknya kayaknya ngelihat konten lu berdua kan sebenarnya. Konten lu berdua dulu dinaikin kan, baru konten kakaknya kan. Kakaknya nggak mau sama lu. Nggak mau Sadam sama lu, jadinya dia apa gua kasih followersnya Sadam aja ya? Padahal Nggak rela Sadam Padahal sama gue udah anomali. bilang, sama follower gue, please cecein aku. Oh, lu mau tahu sesuatu nggak? Apa? Fun fact nih, nggak apa-apa ya. Nyokap gue itu suka sama lu. Demi apa sih dong? Gue paling gak bisa deh. Nyokap gue bilang kayak gini. Gak, nyokap gue bilang gini. Apakah ini janur kuning? Janur. Janur kuning mah meninggal. Janur. Janur kuning mah nikah kak. Oh, menikah ya? Menikah. Bendera kuning. Bendera Ini kuning. zaman kayak Nggak. Duduk dulu itu. Bab- Orang tuanya udah setuju nih. kita nih kali aja ditonton sama emaknya Sadam. Iya, makanya. Jadi kita seakan-akan kayak orang pinter. Mami. Ya, sama maminya Sadam. Mami gue bilang gini, mami bilang gini kayak. Biar dia cece. Sih. Mami gue bilang gini. Kok mami suka ya sama Halda gitu? Kayak anaknya tuh kelihatan baik, ceria, happy gitu. Mami gue kayak, mami suka loh ngelihat kamu sama Halda tuh kayak kamu bahagia gitu. Kata nyokap gue kayak gitu. Say hi dulu. Mami, tinggi 150 bukan? Ya. Mami mau dibawain martabak Bangka apa martabak mini ya? Sekali suap. Aku yang ini deh, aku jabanin sesuai riders deh. Maminya bukan penyanyi. Apa yang bikin Mami lu suka cuman gara-gara ngeliat lu bahagia sama Halda doang? Nah, mami gue tuh adalah orang yang cukup sensitif sama orang. Jadi dia tuh kayak bisa membaca orang gitu loh. Oh my god. Kayak kalau dia beneran bilang kayak kalau dia merasa ini orang baik, dia bilang baik. Kalau dia bilang enggak, dia bilang enggak gitu. Halda bener-bener kayak nyokap gue suka sama Halda gitu. Jangan gitu dulu sakit. Kayak real. Nyokap gue kirim salam juga ya, kirim salam ya? Iya, kirim salam. Salam banyak deh. Apa kita kasih avocado? Mami, aku punya avocado banyak banget. Mau berapa kilo deh? Dia lo orang pertama yang manggil nyokap gue mami loh. Iya. Demi Allah. Biasa orang manggilnya tante lu manggilnya mami gitu. Tapi sebelum Halda ada gak yang Mami lu sukain? Gak ada lagi. Gak ada. Lu gak punya Iya. mantan? Punya. Cuman nyokap gue bukan orang yang ada lah, temen gue ada. Jangan ditelan lidahnya. Ada. Aku merah. Ada orang yang gue deketin tapi nyokap gue yang kayak enggak deh diem. Nyokap gue gitu. Oh. Gitu. Ini buat nyenengin hati Halda doang apa Enggak emang? demi Allah. Oh iya. Nyokap gue beneran suka sama Halda.
Ngikutin soalnya, ngikutin. Ngefans sama Wah, Alda. kacau nih, Dak. Nah. Udah di ACC berat nih. Nah, tapi gue serius bertanya, lo kenapa lo mau main sama gue? Dam, gila kali Dam. Siapa Dam ya? Dam. Masih dipertanyain lagi Dam. Apa? Gue serius mau nanya. maksud Dengan gua- effort gue nyamperin lu ke Sarinah aja lu. Oh gitu. Baru kali ini Iya, dia iya. effort kayak suka nyamperin orang tuh. Oh iya. Oh. Makasih ya, Dak. Gue bilang, Dam, jauh banget Dam dari rumah gue Dam. Tapi gue walaupun gue ngomong gitu tetap jalan. Ya udah next gue harus jemput berarti ke rumah ya. Dam, jangan Dam, kasihan dia. Jambu. Makasih. Enggak. Minum. Aduh ya ampun. Mau tambah es batu nggak mana? Aduh ya Allah. Apa sih yang kayak kalian tuh ngerasa kayak di temen gue banget nih gitu? Kalau gue sama Apa yang lu sebenarnya tuh karena gini, mungkin karena konten gue tuh terkesan serius ya, bukan Iya, terkesan iya, sih emang iya. serius. Ya. Jadi orang-orang tuh selalu pas nyapa gue yang kayak hormat gitu, yang kayak siap Kasadam, kayak siap gitu. Aku juga gitu kan. Pertama-tama. Sujud li ya. Enggak. Makan dah. Saudara aku gitu kan. Ya. Saudaraku, kasus apa hari ini? Nah, terus gue yang kayak santai aja, woy, gue nggak seserius itu. Tapi gue sadar konten gue emang serius kan. Iya. Tapi gue anaknya emang kayak gini sehari-hari, kayak chill dan lain-lain gitu. Jadi kayak main sama Halda nyambung banget. Karena kayak ya udah gue sehari-hari kayak gini. Gitu di konten aja gue membahas kasus tetet. Kadang-kadang aku ngajarin dia kasus. Yang mana? Gimana nih tuh? Oh iya. Kasus iya. yang mana nih? Yang Kayak aku Bener dia ajarin ada gini. kasusnya. Dam, ini tuh kasusnya kayak gini-gini Dam. dasar hukumnya, Hukumnya terus kayak tuh bagaimana pasalnya kronologinya. begini. Iya, Terus dia iya. percaya. Bagaimana implementasi Terpakai hukum, sama dia. Implementasi hukum terhadap kasus yang berjalan, apakah seseorang ini sebenarnya harus ditahan atau enggak gitu ya. Benar. Pasalnya menggunakan pasal berapa gitu ya. Udah yepingnya. Lo kan bahas hukum, bahas kasus ya. Ya gitu Kok Kak. kamu gitu sih? Nah. Dia lagi ngomong Dia suka serius. yeping soalnya. Ya nggak apa-apa kalau beneran mah. Tapi Iya. Kak, gue tuh rada shock karena pas main sama Halda, ternyata Halda tuh orangnya kayak slow living, kalem, kayak santai-santai gitu. Apa ilmu yang kamu dapetin dari mana-mana? Oh, ilmu yang gue Najis, dapat ini dari najis. Halda adalah Aku ajarin itu. Aku ajarin. nah, Sadam semangat, yang ini mah bodo amat. yang paling gue belajar di Halda adalah semakin Tinggi. berisi padi, semakin berunduk padinya gitu. Maksudnya makan Masalahnya dia belum berisi. Menurut gue udah berisi. Udah nunduknya udah, tapi isinya Berisi itu dalam hal achievement-nya, pencapaiannya banyak banget di usia yang semuda ini, prestasinya banyak gitu kan. kok gue nggak tahu. Ya, lu kan kakaknya Kak. kita Prestasinya, karirnya bagus. Dia masih kuliah, masih ngejar skripsi juga. Gue bedeli ya. Kayak tipe orang yang kayak mengejar karir walaupun orang bilang kayak, oh ini orang nggak serius sih, tapi Halda tuh sebenarnya tahu apa yang dia mau lakukan gitu. Yang gitu, nanti malam aku ucapin good night kamu ya. Dia cowok keberapa yang ngomong kayak gitu? Lu ngomongin gitu dah. Nah. Gue ada cerita cowok gak sama lu? Iya, Nggak ada, sih. gue berarti nggak ada cowok nggak gue. Nggak ada cowok. Nggak ada kan? Mau ngucapin good night. Tapi gue kaget karena kan kita foto booth ya. Karena gue ngerasa waktu itu ya nggak ada apa-apa, teman foto booth, tiba-tiba kayak rame. Terus banyak orang yang Sip-sipin. gitu. Iya, karena orang kalau udah foto booth, cewek cowok tuh udah gitu pasti ya? ngedate. Oh gitu ya? Mana ada orang Menurut lu gimana, Dak? Apa dah? gue sih Ini nggak tahu jambu ya. biasanya dari mana sih? Kalau jambu kayak gini? Menurut gua, gua kaget sih sebenarnya. Udah dia nggak usah ngajak. grogi banget ya. Grogi banget. Enggak gitu. Sebenarnya. Gua sempet kaget kata gua. Secepat ini gua ya. Kata gua,
Udah di jenjang foto booth duluan nih Bang. Kenapa? Gue salah nggak ngerti. Gue nggak ngerti. Iya. Ya mungkin lu friendly. Iya. Lebih ke gue nggak paham aja sih karena kan orang kan langsung bilang kayak Dam. Gue juga awalnya langsung dibilang sama temen gue kayak kakak gue juga salah satunya kayak Dam. Biasa kalau orang udah foto booth tuh itu udah date, Iya, udah maksudnya udah kayak date. officially dating gitu. Terus gue kayak, hah emang iya? Gue bener nggak tahu. Oh berarti selama ini yang ngerasa ngedate tuh Halda doang? Bukan gitu maksudnya. Maksud gue nggak tahu kalau misalnya orang gimana ya bilangnya enggak. Nggak repeat order deh. Aduh. Ya, balik dulu. Assalamualaikum ya. Ya maksud gue gitu dah. Iya. Teman. Iya teman. Maksudnya nggak apa-apa. Maksudnya kan semua itu berawal dari teman. Iya. Di jalan. Padahal konten kita udah kamu upload sampai 5 kali loh. Benar, iya. Nggak Gue apa-apa. beneran upload. Gue beneran, maksudnya jadi teman yang baik buat Halda. Aku Iya. kira aku spesial. Aduh. Spesial. Ternyata Spesial. aku sial. Ya, siapa yang bilang sih spesial dah? Spesial. Iya. Emaknya udah setuju sama Sama lu. gue beneran suka sama lu. Jadi nanti kalau ada ceweknya dia tuh susah. Gimana caranya ngejar Halda ya? Restunya tuh udah ada. Halda di sini nih. Bener. Yang penting udah di ACC. Iya. Yang penting nyokap Tapi gua kalau iya. cewek UI kayaknya langsung ke ACC. Jadi ya ada bundar. Bentar dulu ya. Tapi lu pernah mau ke UI kan sebelumnya? Enggak pernah. Enggak ada Gua kepikiran udah. ya. Gua mah cuma pengen doang. Oke. Dia yang penting hidup gitu di dunia ini. Ya. Makanya pas lu bilang kayak Halda nih prestasinya tuh banyak loh. Ininya, nah orang-orang sekitarnya dia, emang iya? Kak, nanti ditonton sama Vanessa. Iya. Enggak. Gua ada pembelaan. Gua ada pembelaan buat Halda. Iya. Nih, dibelain. Riset menunjukkan bahwa orang yang lucu atau orang yang bisa komedi Itu jangan main di kobakan. itu Nggak, jadi aku lagi mendengarkan lagu. tingkat intelijensinya Tingkat intelijensinya tuh intelijensi. tinggi gitu. Berarti orang lucu tuh adalah orang yang pintar karena lucu tuh nggak semua orang bisa lucu gitu. Berarti Halda tuh adalah orang yang spesial dan pintar. Gitu. Spesial buat kamu nggak? Maksudnya latihan. Spesial. Jadi cewek gil banget sih. Ya udah nggak jadi deh, Dam. Spesial. Halda is a very special friend of Iya, mine. Yeah. karena kan dia juga senang main sama lu. Betul. Ya kita sama-sama senang. Iya, Betul. lu seru. Iya. Tapi Iya. emang Dia buat juga temen seru. doang. Pantes kena friendzone. Pantes di friendzonein mulu. Ya. Fun fact. Gue tuh pernah membuat sebuah konten ya. Gue bilang kayak, gue nggak mau pacaran. Gue bilang gitu. Oh nggak mau pacaran, Gua nggak mau bukan nggak mau pacaran. lu. Karena gue ATS bikin, bisa kali. gue bikin di konten itu adalah di konten itu gue bikin gue nggak mau pacaran karena menurut ajaran agama gue pacaran tuh haram. Gitu. Jadi kalau misalnya gue tertarik sama seorang, gue mau serius, langsung nikah aja. Oh iya benar. Gitu. Menurut kalian gimana menurut kalian? Mau tanggal berapa dong? Bima kayak gitu. Gimana Kak Rafa? Setuju nggak? Menurut aku sih gimana ya? Kembali ke masing-masing orang ya? Iya sih, kayak misalnya iya. pacaran buat tahu sama-sama kayak Untuk sifatnya, mengenal kan, ya. iya, Itu nggak iya. masalah juga gak sih? Tapi Iya, buat iya. kamu juga nggak masalah Benar, banget. itu menurut kepercayaan dan keimanan masing-masing. Iya, gitu. apalagi kamu umurnya berapa? Baru 24. 24. Pas banget kan, beda 3 tahun. Oh lu 21? Pasnya ke gua dah kayaknya. Lah, kocak. Kamu berapa Kak? Aku Lagi-lagi dia lagi. Lagi. Gua enak banget nih sama gua. Biarin gua tenang dulu lah. Coba lu baru kemarin kelar ya. Aduh, no comment. Ini boleh dimakan nggak? boleh. Bismillah. Kamu berapa sih umurnya? Kayaknya kakak kamu deh. Kakak kamu berapa? 27. Ih sama-sama. Oh sama, 98 berarti. 97. Oh 97, tapi November, Desember. September. September. Kakak kamu? Kak Iren. Juli. Bulan apa? Hmm, Kamu Cancer. kamu Keren. kuliahnya angkatan berapa? 17. Hah, 17. Kamu emang berapa? 15. Oh iya, aku sebenarnya gap year harusnya 16, jadi baru masuk kuliahnya tadi 17. Oh. Karena kakak gua nggak lulus kuliah waktu itu di tahun pertama. Enggak lulus tes. Iya, nggak lulus tes masuk maksudnya. Oh. Apa UI ya? Iya, Kak. Oh, Akhirnya tahun kedua Nih, UI ini juga. juga nih. Ya. Uin. Ini Win juga nih, by the way, temen gue.
UIN. Yeay. Jurusan apa? Jurusan apa? Farmasi. Oh, beda. Kakak apa? Aku manajemen pendidikan, tarbiyah. Oh, Masya Beda Allah. gedung gitu. Kamu apa? Hukum. Wih, keren. Kamu berarti ngapalin undang-undang dasar itu hafal? Enggak. I used to. UUD tuh gue pernah hafal waktu SMA. Karena gue pernah ikut lomba cerdas cermat 4 pilar. Jadi gue harus hafalin semua pasal dalam UUD 1945. Tuh. Terus, kalau di Fakultas Hukum tuh kita nggak menghafal undang-undang. Terus? Kita memahami undang-undang. Jadi salah tuh kalau orang bilang kayak masuk Fakultas Hukum harus bisa hafal undang-undang tuh salah. Tuh. Tapi kan waktu itu pas masuk, lu maunya langsung hukum apa ada pilihan-pilihan lainnya? Gue sebenarnya keterima di pilihan kedua Fakultas Hukum. Gue tuh pertama tuh maunya komunikasi. Kenapa gitu? Gue mau jadi sutradara. Mau jadi apa Tahu sutradara? gak? Ya, jelasin aja. Lo kan udah tau gue. Ide. Tahu gitu mendingan gak usah ngajak dia, langsung dia aja. Nah, Dia yang tahu semuanya tentang lo. Mbak, udah Mbak siapa nih, cerita. Mbak? Makanya aku nggak banyak tanya. Nah. Ya nih, karena aku udah tahu all about you. Coba Mbak Siti kasih tahu. Kenapa dia pengen komunikasi? Karena dia pengen jadi sutradara. Oh, kenapa gitu? Karena dia pengen jadi jadi pemainnya. Agak beda ya sama cerita Oh beda gue. ya, sorry. Karena- Aku terus lanjutin. Karena gue tuh dulu waktu SMA Nah, pernah ikut lomba film pendek. Jadi gue pernah jadi sutradara, scriptwriter, editor. Dan gue suka proses dalam membuat sesuatu secara lapangan gitu, secara langsung gitu kan. Daripada textbook atau baca buku. ya. Jadi makanya gue tuh milihnya ilmu komunikasi. Gue pingin banget jadi sutradara, atau nggak produser, atau nggak jadi televisi. Tuh. Unfortunately gue nggak lulus tuh di pilihan pertama. Akhirnya keterima di pilihan kedua, Fakultas Hukum. Tapi masih oke juga. Awalnya gue stres, berat. Berat Karena- banget tuh. Berat banget Sampai psikolog. berat nggak sampai Cerita psikolog. ke aku aja. Nah, Makin kan belum berat. kenal kak Oh, iya, waktu Kak. itu. Sorry ya kak. Karena waktu itu, Dulu ya Bu Yanti. yang awalnya pingin kayak di belakang kamera, pingin foto, pingin video segala macam, tiba-tiba harus belajar buku yang tebel-tebel banget, bahas kasus segala-segala. Sampai gue tuh ada di titik dimana kayaknya gue harus keluar Fakultas Hukum waktu itu karena udah nggak kuat kan. Tapi gue bilang sama diri gue sendiri kayak gue boleh keluar kalau gue udah nyoba 100% di Fakultas Hukum. Akhirnya gue nekat ikut lomba debat hukum wakili UI waktu itu. Keren. Alhamdulillah waktu itu rezeki dapat juara, dari situlah karir debat gue mulai. Dan dari situlah akhirnya gue tetap stay di Fakultas Hukum UI sampai lulus gitu. Interupsi. Tidak terima Tidak kasih. terima kasih. Iya. Interupsi. Tidak terima kasih. Interupsi. Silakan. Nah, silakan saudaraku gitu. Iya. Itu keren banget tuh. Makasih Kak. Iya. Kamu nonton nggak? Nonton. Siapa dunia orang Indonesia yang tidak nonton interupsi? Ini. Nggak tahu. Nggak nonton. Mbak Win ini. Mbak Win. Oh, Gua nonton aja ya, Kak? tahu kata-kata interupsi gara-gara lu. Terima kasih. Oh berarti interupsi itu berarti pengen nyelengkat omongan orang gitu. Benar. Tapi nggak boleh dipakai ke orang tua. Oh. Oh ya, Misalnya bisa. nyokap lo kayak interupsi. Nah. Enggak, aku mah nurut aku. Hmm. Aku kalau itu Kelihatan banget sih nurutnya. dong. Emang bener gak? Misalkan jangan pulang jam 10, ya jam 7. Pagi kan. Wah. Wah. Yo, tahu aja. Tapi lu berarti kayak di hukum udah menikmati banget. SMA Karena jurusan IPS berarti. IPS gue. Nah, tapi- Karena sebenarnya yang bikin gue menikmati itu adalah ikut lomba-lomba debat hukumnya. Jadi setiap ikut lomba, gue tuh harus belajar hal baru dulu. Jadi kayak misalnya tentang hukum pidana. Pidana tuh kayak misalnya kejahatan. Perdata tuh kayak misalnya tentang waris. Warisan. Tentang warisan. Suka warisan nggak? Ini ya hukum Panas banget. Oh panas ya. ya, Iya. hukum Warisan. keluarga gak sih? Keluarga, Iya, itu ya, perdata. hukum keluarga. Hukum lingkungan. Terus Banyak ya? ada banyak banget. Hukum teknologi. Tuh. Nah, lu penjurusannya apa? Hukum ekonomi. Oh, ke Hukum duit. bisnis. Ke Duit. bisnis. Gue bahas perusahaan. Oh. Kalau kita mau ikut lomba debat, gimana caranya? Bisa banget. Kalau misalnya debat tuh ada banyak. Ada debat Indonesia, debat hukum, and also English debate. Ketika lo misalnya SMA atau kuliah, lo bisa ikut lomba debat Indonesia, debat English. Tapi debat hukum itu biasanya harus hanya diikuti oleh teman-teman yang dari Fakultas Hukum atau dari Fakultas FISIP waktu itu. Gitu.
Lu bisa ya, Dak? Ngobrol sama dia? Bisa gue debat sama dia. Oh ya, coba ya kita kasih Kamu coba kamu. satu debatan ya. Boleh. Ini mau izin minum tentang ya. hukum apa ceritanya? Hukum limbah. Hukum limbah. Hukum sampah menurut kamu Kamu buang nggak boleh sampah. kayak gitu, dia kakaknya. Iya. Hukum limbah ya? Oke. Hukum Maaf limbah ya. saudaraku. Menurut kamu nih, Ya, hukum limbah aja. Ini deh, tentang bubur diaduk nggak diaduk. Itu bisa jadi bahan perdebatan soalnya. Boleh. boleh. Lo apa? Gua bubur yang nggak diaduk. Gue juga lagi. Atau enggak? Ya, iya kan kita. Atau enggak ini aja deh. Mie goreng diaduk sama mie goreng nggak diaduk. Emang ada mie goreng nggak Mie di? goreng diaduk apa dicocol? Iya, apa dicocol? Gue tim dicocol. Hah? Alda? Bener. Mie goreng ada yang dicocol. Kan ada nih beberapa topping yang kita nggak pengen. Kayak ada bawang goreng, ih najis. Nah jadi kita pengennya Iya. yang asin doang gitu. Jadi kayak, nah misalkan lu mau minta, jadinya kan enak kan? Oh Iya. ini nggak pakai ayam bawang goreng. Jadinya Atau enggak kita mungkin bisa ini cocol. terlalu aneh buat saya. Enggak, tapi bukan itu nggak sehat deh. Iya, kayak- mau diapain aja nggak sehat. Nah, Bukan. Maksud gue kayak, setahu gue kalau misalnya diaduk-aduk tuh kayak komposisinya bisa lebih pas gitu loh. Enggak. Kayak natriumnya, Iya. apanya gitu-gitu. iya nggak sih? benar-benar lebih enak juga kan. Iya, lebih pas. Tapi Tapi dia enggak. aneh banget dicocol. Karena aku pick me epic. Pick me, Pick just eater, love me. pick eater aku. Enggak, maksudnya cocok tuh gimana? Dicocol tuh kayak misalkan nih, kayak gini dah. Misalkan, nih kamu misalkan makan rujak gitu. Heeh. Nah, lu pengen pakai sambal apa enggak? Misalkan Iya. nggak pengen, ya udah Iya. tinggal makan. Iya. Nggak ada sambalnya jadinya. Ya tapi kan itu Tapi rujak, kan dah. rujak. Nih kalau Indomie, Heeh. lu misalkan nih pengen Ini jangan bikin dia ilfeel banget ya, Dak. Tolong, bisa ya. enggak sih menurut aku aneh. Aneh banget kalau nggak dicocol. Ah? Kalau Lu dicocol. dari kecil lu dicocol-cocol gitu makan Indomie? Iya, oke. Ini lagi debat aja ceritanya. Oh, ini debatnya. Oh, udah mulai debatnya. Iya, iya. Interupsi saudara aku. Ini bukan aku ya. Iya. Ini bukan aku. Di kamu. Kamu nggak mau. Bisa request gitu. Bukan gue gitu. Kamu. Ini jangan ceritanya jangan aku ini. Ya ceritanya ya, deh, oke. Kamu pokoknya. Jadi dalam debat itu lo harus menyampaikan argumentasi lo dalam Iya. berapa menit. Tapi Oh, buat gitu. ini, buat yang ini 30 detik aja deh. Pakai inian, pakai timer ya. Pakai timer. Menurut dah Timer ada. Belum mulai. apa sih mie instan ya? Ya. Jadi oke, opening dulu. Jadi nama saya Halda Rianta, umur 20 tahun. Saya sebagai partisipasi yang Indomie dicocol. Indomie. Mie instan, mie goreng dicocol. Jadi menurut saya, kenapa saya memilih Indomie goreng dicocol? Karena menurut saya itu adalah untuk kita berbagi. Jadi itu sesuai rasa yang kita ingin pilih. Jadi misalkan kamu nggak suka ada kecap, nggak suka manis. Jadi kalian bisa mencocolkan. Udah habis. Oh cepet banget. Ya. Sadam mungkin. Oke, gue ya. Mulai. Pidato akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Terdapat 3 alasan utama mengapa saya setuju dengan mosi perdebatan pada hari ini bahwa ketika memakan Indomie goreng harus dicampur. Alasan yang pertama adalah berkaitan dengan komposisi, yang kedua adalah berkaitan dengan sama rasa, yang ketiga dengan aspek kesehatan. Yang pertama, komposisi. Bayangkan berbagai macam bumbu yang ada itu akan tercampur dengan komposisi yang pas dan hal itu akan mempengaruhi aspek dari kenikmatan, yang mana itu merupakan aspek yang kedua. Yang ketiga adalah dalam hal kesehatan ataupun dalam hal gizi. Ketika makan Indomie terdapat berbagai macam komposisi gizi seperti natrium dan berbagai komposisi lainnya itu telah diukur dengan adanya ukuran yang pas sehingga ketika itu dicocol tidak akan mengurangi. Tidak, terima kasih. Waktu Interupsi. habis. Iya. Kenapa? Tidak habis. Udah habis waktunya. Sorry, Terus sorry. habis itu Udah tanya selesai. jawab debatnya gimana? Nanti misalnya ada 3 pembicara kan, harusnya Ya. di debat itu ada 3 pembicara. Pembicara 1 tim pro, terus 2 tim netral. kontra. 1 tim pro, 1 tim kontra. Terus lanjut 2 pro, 2 kontra. Lanjut 3 pro, 3 tim kontra kayak gitu. Jadi kayak ganti-gantian. Kayak gitu. Jadi harus Terus 3 orang interupsinya? Interupsinya di tengah-tengah. Iya, Jadi di tengah-tengah. misalkan kita lagi gini ngomong, ya itu kan kagak ini, udah gitu. Gua bisa interupsi. tiba-tiba interupsi gitu. gitu. Di 30 detik doang. Kalau Iya, kan kalau di panjang. debat yang beneran itu bisa kayak 5 menit. Jadi lu bisa interupsi ketika pembicara tim lawan tuh udah ngomong 1 menit. Jadi dia lagi ngomong-ngomong kayak kalau misal lo ngerasa wah ini kayaknya salah nih, interupsi gitu. Oh, cara menangin orang gimana? Menangi orang. Misalkan Cara menang. cara biar kita menang gitu. Oh,
Kalau cara biar menang itu sebenarnya gue nggak tahu karena itu subjektivitas juri kan. Kayak juri ngerasa oh kayaknya dia lebih bagus nih lebih enggak. Tapi kalau dari sudut pandang gue kalau gue jadi juri, gue akan memenangkan tim yang satu logikanya tuh lebih bener gitu, lebih jalan gitu, lebih make sense lah gitu. Yang kedua kalau misalnya dia tuh bisa ngasih solusi. Jadi banyak orang yang kayak mikir debat tuh cuman musuhan aja, kayak pro sama kontra, kayak gue setuju, gue nggak setuju. Padahal debat itu tuh sebenarnya kita sama-sama nyari solusi dari sebuah masalah. Iya. Jadi tim mana yang bisa ngasih solusi? Kayak gitu sih. Tapi lu pernah nggak, lu lagi debat nih, terus lu tiba-tiba kayak, oh iya bener juga. Bahkan gue sering banget diposisikan di posisi yang sebenarnya gue tuh pro, tapi gue Iya. tuh harus kontra. Jadi makanya banget makanya bermain debat itu kayak lu bermain teater juga. Kayak seolah-olah lu meyakini sesuatu padahal lu enggak, atau seolah-olah lu paham sama sesuatu padahal lu nggak paham-paham banget. Jadi ada teaternya gitu. Terus pernah nggak keceplosan? Bener juga nih kata orang ini gitu. Dari hati sih. Oh dari hati? Dari hati. Nggak pernah keceplosan? Jangan. Nggak pernah karena bisa fatal sih. Oh, Bisa ngurangin fatal. ini banget ya poin ya? Dewan juri kayak, lah kok lu kan kontra, kok setuju? Nah. Pak kocak langsung. Nah gitu. Atau nggak bisa jadi bom dari tim lawan. Kayak kalau gue tiba-tiba ngomong kepleset, nanti tim lawan bilang, tuh Sadam aja misalnya kayak, Sadam aja tuh setuju dengan tim kita bahwa begini, bahwa Indomie itu harus dicocol kayak gitu. Kalau gue salah ngomong. Oh, Jadi bahaya sih, bahaya. Kan kasihan tim gue yang lain kan. Iya. benar-benar. Gitu. Lu ngeliatinnya jangan kayak pesona banget. Gua salah mulu. Gua begini salah. Begitu salah. Dia jarang banget dia ngeliatinnya Oh gini. gitu kak? Bahkan sama si juga nggak kayak gitu kak? Ini siapa? Sama si enggak ya? Oh iya. Sama lu doang. Sama gue doang ya. Tapi kalau debat gitu biasanya per universitas apa? Maksudnya kalau debat tuh misalnya dari UI terus lawan UGM, Lawan Gundar pernah UI. Oh iya? Teman gue. Iya. Ada yang kayak gitu. Jadi tergantung penyelenggara lombanya. Kalau lomba nasional, ya pasti nasional se-Indonesia kan. Jadi kayak per univ. Iya, Jadi iya, itu ketemu univ A, ketemu univ B, ketemu univ apa, ketemulah gitu lawannya sesama univ gitu. Iya. Yang pernah lu debatin selama ini paling susah debat sama anak mana? Kampus mana? Semua susah sih, tapi mungkin waktu gue lomba cerdas cermat keuangan dari Kementerian Keuangan APBN di kantornya Bu Sri Mulyani waktu itu, gue lawan anak STAN. Oh iya, itu mah. STAN kan kayak keuangan banget kan, Iya. sedangkan gue anak hukum, jadi kayak wah itu berat di situ sih, karena itu makanan mereka sehari-hari gitu. Sedangkan gue tuh harus belajar kayak baru 2 bulan, sementara mereka mungkin udah bertahun-tahun belajar tentang ekonomi gitu. Tapi lu pernah gak sih kayak gimana ya caranya biar kan biasanya per tim ya? Iya. Berarti kan kalian harus kompak banget kan? Betul. Otaknya kudu sama ya. Harus sama. Iya. Pemikirannya harus sama. Tapi pernah nggak temen lu kepleset gitu apaan mulutnya? Ya gitu? kepleset mah. Pernah nggak ya? Loh, maksudnya tuh kayak lu kayak ke temen lu tuh langsung gini kayak lu ngapa ngomong kayak gitu sih gitu. Males ah. Main PS aja yuk. Alhamdulillah sih pleset nggak pernah, karena kita tuh selalu latihannya tuh selalu yang padat dan serius gitu. Jadi kita selalu tahu apa yang mau kita sampaikan. Jadi alhamdulillah tuh pleset nggak pernah. Tapi pernah kesulit emosi tuh pernah. Sama tim sendiri? Enggak sama tim lawan. Oh, sampai dongkol ya. Sampai yang kayak pas dia ngomong tuh bener kayak tadi kan saya sudah bilang begini, kayak ada yang momen kayak gitu. Terus gue kayak sabar gitu. Karena debat itu tuh lo harus cobain sih kak. Atau pokoknya siapapun di dunia ini harus coba lomba debat. Itu tuh yang Karena- tadi ngotot-ngotot itu pasti dia pulang-pulang langsung nangis itu dia. Nah, atau lawannya mungkin nangis karena habis Bentak-bentak. digasin gitu ya. Karena emang lomba debat itu harus menjaga emosi banget. Iya benar. Harus kayak menahan. Sering banget gue deh kayak, ini tim lawan tuh beneran dengerin gue nggak sih orang gue udah ngomong, tapi kayak manipulatif iya, gitu, iya, kayak iya. dibalik-balikin. Itu sering banget terjadi kayak gitu. Makanya debat tuh ngajarin gue tentang gimana cara gue bisa menahan emosi kayak gitu-gitu sih. Gue kayaknya nggak bisa deh ikut debat. Ya gue takut nangis. Iya. Kalau misalkan nih kayak ya gue salah, gue nangis. Tapi kan itu cuman kompetisi. Iya, tapi kayak kebawa ke hati gitu bang. Kayak Bang. Siap bang? aku manggil dia bang Sadam. Oh Bang Sadam. Iya. Ya udah besar dia. Dia udah besar. Assalamualaikum. Bang Noni ya. Iya. Terus abis itu kayak tiba-tiba apalagi kayak dibentak gitu tiba-tiba. Buset, hati gue geter langsung. Iya. Pasti interupsi pertama juga ya silakan dah Bang. Lanjutin aja bang, nggak jadi. Tapi
poin dari hal itu menarik. Apa? Kenapa? Karena setiap gue debat itu tuh gue memposisikan diri gue sebagai bukan Sadam Permana. Gue tuh orang lain. Gila kayak main aktor-aktoran ya. Nah exactly, Gila, makanya gue gila. pingin banget abis ini main film abis ini kayaknya. Kamu kan udah bikin Hah? kemarin. Bikin sama kamu. Karena beneran kayak acting Kak, serius. Gue beneran kayak main peran. Karena ya itu yang harusnya gue kayak mau nangis atau takut, tapi gue kayak ini bukan Bukan gue gue. nih, Iya, ini iya, kayak ini adalah sosok orang yang paham materinya. Jadi ya udah gue gasin aja gitu. Oh. Jadi bener-bener kayak main peran banget. Dan ketika gue dibentak-bentak pun gue tahu kayak lo juga lagi main peran, Iya. lo juga kita lagi acting nih, bukan serius gitu. Jadi kebalin mental dulu ya. Karena pas the moment ketika gue naik ke podium, gue tuh kayak oke, gue bukan jadi Sadam Permana. Karena aslinya gue juga nggak mau kali kayak bentak-bentak orang atau kayak debat sama orang tuh capek nggak sih? Iya. Kayak mending kayak ya udah kalau lo gue dah gitu. Iya. Tapi kalau pas di lomba sini gitu. Kita debat gitu sih. Benar-benar bagus nih. Tapi pernah gak kayak turun dari podium terus kayak udah selesai debatnya lu masih sebel sama orangnya? Iya, sampai Enggak. ke bawah. Nggak pernah sampai ke bawah kayak Musuhan. iya musuh. Gak pernah. Malah Gue kita temenan. tandain. Enggak. Kita selalu temenan. Jadi habis kan pas di podium tuh kita kayak wah, nah, tapi pas di bawah kita tukar-tukar kontak, saling follow-followan gitu-gitu. Nggak ada sesi sin tonjok-tonjokan, nggak ada. Nggak ada lagi. Ada dong, bukan Bion ini bos. Iya, Bukan Bion, sorry. Nggak seru berarti. Iya, aturan sampai dongkol-dongkolan ya. Yes. Gua tandai lu universitas mana. Enggak sih. Kayak gitu nggak ada sih, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Mungkin ada orang lain tapi gue nggak tahu, kalau gue nggak kayak gitu sih. Tapi ada UKM-nya gitu kan sih kalau Ada. debat? Ada Gue apa namanya? organisasi Organisasi namanya apa? kalau di debat hukum FAU itu Indonesian Law Debating Society. Banyak yang ikut. ILDS FAUI. Tahun ini banyak banget sih, banyak banget. Jurusannya beragam. Fakultas hukum karena law debate, Oh. lomba debat hukum Hmm. gitu. Tapi kalau di UI juga ada kayak IDS, itu kayak organisasi debat yang se-UI. Cuy. Jadi semua fakultas tuh bisa ikut. Oh, jadi khusus UI yang debat. Bukan, Em, komunitasnya doang. Komunitasnya UI, se-UI. Neng, komunitasnya doang, Neng. Enggak, biasanya tuh ada kayak yang fakultas sama fakultas gitu terus debat gitu loh. Oh, itu ada. Itu Iya, juga ada ada. kompetisinya. Komunitasnya. Kompetisi per fakultas itu ada, kayak- namanya OIM OIM UI. Hmm, Itu parade UI, jadi kayak UI itu setiap tahun ngadain parade lomba gitu. Kenapa sih? Kenapa? Enggak, dia kalah mulutnya. gua kalah sama dia. Oh iya. Tadi Itu tadi dia kan nggak tahu. Terus ternyata gue bener ada. Iya. Tapi lo beneran tahu atau Enggak, soalnya di Gundar juga kayak ada gitu kayak ya? pasti ada Paradenya kan? UKM gitu-gitu beda-beda fakultas gitu. Terus ya. Tapi itu betul. Ada kompetisinya per fakultas gitu. kamu ikut dua-duanya apa cuman di hukum UI doang? Satu doang. Karena gue emang fokusnya mau di debat hukum pada saat itu. Tapi Itu ada danusannya nggak sih? ih malu banget ngomong kayak gitu anak UI Kayaknya ada danusan. deh. Ada. Gue danusan. Gue danusan dulu waktu maba. Ih malu banget ya. Gue jualan piscok dulu. Kayak anak UIN. Demi Allah, gue jualan piscok. Sekarang Tapi- mah udah mau Cidaifuku kali. Oh, Ya udah kali, beda mau ya. Cidaifuku Tapi kali. gue dulu, gue bantuin teman gue. Oh, Tapi bukan. pas jatahnya gue bayar denda. Yos, Nah gue nggak mau. males jualan ya? Gue lebih mau bantuin teman gue waktu itu. Kayaknya waktu itu gue lagi gak ada tugas atau apa gitu. Jadi gue bayarnya denda gitu. Aneh banget sih bayar denda. Bukan bayar denda, jadi dia yang Bayar. membeli jualan Iya, itu. jualannya dia kan. Terus gue bagi-bagiin sama Iya. teman-teman. Tapi seru sih danusan. Seru. Ada yang jual basreng biasanya. Emang iya? Iya, makaroni Udah kering. advance ya? Gue soalnya waktu itu piscok doang. Oh iya. Sama mau Gue pernah danusan inian. Kan KKN. Lu ada KKN nggak? Nggak ada. Lu? Nggak ada. Jakarta, kayaknya Jabodetabek nggak ada KKN deh. Kok UIN ada ya? Win ada ya? Win ada Win. Lah. Oh. KKN tuh kayaknya cuma ini deh tergantung fakultas. Ah, emang iya? Oh, Kayaknya. Soalnya di Gundar juga ada KKN tapi gua nggak ada. Mungkin nggak wajib mungkin. Ada yang wajib kali ya? Kayak magang kali ya. PKL gitu kah? Nah, tapi cita-cita lu apa? Cita-cita ya? Oh, cita-cita ini harus profesi atau kayak cita-cita aja gitu? Profesi lah. Kamu mau jadi apa? Influencer atau hukum tuh apa sih berarti? Biasanya sih Pengacara ya? pengacara, hakim, jaksa gitu-gitu. Lu pengen jadi hakim nggak seru tau? Untuk sekarang belum mau sih. Gitu. Kenapa Cita-cita nggak ya. mau jadi hakim? Karena gue pingin, karena menurut gue kalau gue jadi hakim, gue tuh harus 100% ada di bidang itu gitu. Sementara gue ngerasa
umur gue tuh masih terlalu muda untuk gue ada di satu posisi. Gue masih mau eksplor dan belajar banyak hal gitu sih. Jadi sebenarnya so far kalau gue bisa bilang cita-cita dalam jangka pendek, kayaknya mau bener-bener fokus di content creator gitu ya, fokusnya di bidang edukasi. Sama sebenarnya jangka pendek itu dulu sih Kak. Kayak gue bener-bener mau serius untuk menjadi education content creator dulu. Tapi bidangnya bidang hukum, sosial. Tapi gue bahasnya secara sederhana gitu sama teman-teman yang mungkin nggak terlalu paham bahasa hukum dan lain-lain, gue sederhanakan kayak gitu sih. Kayak bahasa bayi kali Pakai ya. bahasa bayi gitu sih. Tapi menurut kamu emang Roblox beneran ada penculiknya? Itu kasusnya beneran ada di California. Oh iya. Oh di California? Bukannya di Indo juga ada? Ada. Itu ini ketemu sama om-om ternyata. Wah itu tapi juga bahaya juga itu. Itu yang Ya, tren udah day one tua. itu kan? Iya yang udah tua ternyata. Pantesan nanti aku bayarin deh, ternyata ketemunya udah gede dianya. Astagfirullah. Siapanya? Itu Om-om orangnya. Udah maksudnya udah segede om-om. Diculik gak? Enggak. Ketemu doang. Ketemu doang makan. Oh, Wah, nggak apa-apa. Iya sih, tapi tetap kayak agak Kenapa? takut ya. Oh iya sih. Iya sih, Maksudnya kayak takut. harusnya om-om itu harus didampingi sama, tapi agak aneh nggak sih? Maksudnya kayak om. Iya kenapa om-om Aneh main nggak sih? Roblox Nggak- sih? Iya maksudnya om-om main Roblox terus. Bisa Masa nggak nggak sih yang umurnya temen- 30 tahun ke atas udah gitu? Bukan maksud gue kayaknya nggak apa-apa dia main Roblox, tapi Iya. dia ketemu sama teman Robloxnya yang ternyata anak kecil tuh kayak menurut gue. Tapi emang lu tahu teman Roblox lu anak umur berapa? Nggak tahu. Di situ nggak tahu, udah Iya pas kan? ketemuan di situ dia kasusnya sama yang kayak kasus gue bahas. Iya. Jadi si anak di California ini ada anak perempuan umur 10 tahun. Hmm. Dia main Roblox, dapat teman Roblox, udah sebulan temenan. Terus tiba-tiba mereka ketemu, terus dia diculik. Ternyata teman Robloxnya itu umurnya 27 tahun. Terus dia diculik. Segede dia dong. Segede kamu ya? Aku nggak pernah nyulik orang. Jangan-jangan Enggak dia. lo baru ke Amerika Kak? Enggak, Kapan? Oh enggak ya? Dia belum pernah. dia apanya bacon. Oh. Soalnya nggak bakal bisa disukain sama orang. Emang iya? Ya. Harusnya apa? Kalau Pirang? kalau bacon tuh jarang ada inian, jarang Harusnya ada apa? temen. Harusnya Pirang. blonde. Oh iya blonde. Hidup blonde. Gue gak ngerti bahasa apa nih. Lu main Roblox Gue aja kan? soalnya ajarin Dan. Ajarin gue main Roblox enggak? Ya nanti. Mana aja. Janganlah, kan lu bilang cita-cita lu jangka pendek kan mau yang bagus banget ya, konten kreator ya, Jangan edukasi. marah-marah. Iya. Jangan sampai lu Roblox dia diajarin senam. Heh. Dan Nah, tapi Sadam. menurut gue, enggak, tapi menurut gue kalau gue masuk ke dalam Roblox, kayaknya gue tuh bisa tahu gitu. Sekarang anak-anak Gen Alpha tuh lagi pada ngapain. Terus bisa aja dong gue bikin kayak apa sih namanya? Island Ini ya? Apa sih? kayak kadam bikin dakwah. Nah, Nanti jadinya kita inian aja bikin debat. Jadi Nah. lu debat sama orang random gitu. iya, Seru atau banget. enggak gue edukasi sosial dan hukum. Iya itu bagus. orang lu aja Roblox naik gunung Tala mau. Lah di situ sisi positifnya. Oh, ya, Jadi naik kita gunung Roblox tahu ya? puncak di Talamau kayak gimana sih? Salah mau tuh apa Kak? Gunung. Gunung Padang ya? Gunung di mana? Kayak Mount Everest-nya Roblox gitu. Iya. Tertinggi gitu ya? Heeh. Capek nggak sih dakinya? Eh, Di Roblox sih- lumayan susah. Ada apa? Gunung Horek namanya. Jadi Gunung Horek itu kamu nanti kalau naik, nah nanti dikejar-kejar sama Son Horek. Tapi menurut lu Son Horek tuh Gimana? ganggu apa Gua enggak? Lu kontra, pro gua apa? kontra. Lu Gue kontra. Karena kontra. gue adalah orang yang cukup terganggu kalau misalnya ada tetangga gue yang hidupin lagu gede banget. Dan itu mengganggu istirahat gue. Apalagi kalau sound horek kan yang segede itu. Tapi aku Bahkan pro. sampai rumah warga. Lo pro. Kenapa? Nah, namanya juga beda SDM ya. Bukan, maksud gue tuh. Enggak, aku cuma pengen have fun aja. Nah iya, maksudnya gue suka dangdutan. Gue suka banget koplo. Tapi apa? Nah, Tapi- kan kalau koplo kan enak. Enak gitu, tapi ada waktunya lah. Iya. Gitu. Sesuai Son Horek tuh timingnya. sound doang. Iya. Gitu dah. Tapi lu belum pernah ngeliat kan cara orang yang di belakangnya nge-mixin itu lagu. Dung gang dang dang darung dung 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 dung. Tolong kecilin. Ngapain Kak? Ngapain nih? Ini ceritanya ngandung apa? Oh. Nikmat banget nih Oh, buatan iya, lagu iya, gue. iya. Tapi gue belum dapet nikmatnya dari Iya Son sama Horek sih, gitu sama loh. sih.
Atau mungkin karena kita tuh baru dengar sekali. Kayaknya tuh ada lagu-lagu ini puter. Bener. Oh iya? Enggak, Iya. tapi Ada nggak sih? kebanyakannya tuh cuma Gitu. Iya, cuma itu gapura doang. kan pada dipuncul-punculin tuh. Dia Dicabut. Ada di gini-giniin. Gapuranya dia. oh, yang dia mau masuk biar gapura. Iya. Iya. Jadi tuh itu gapuranya nutupin sound horeg. Aturan kan nggak ada tuh gapura, sound horeg mau lewat juga ya udah dia Ya tapi kan harusnya sound horeg mendingan gak usah lewat. Ya tapi sound horeg mau lewat. Nutupin gapuranya. Jadi mendingan di inin aja, orang ngapain ada gapura? Kan kagak Iya. nutupin apa-apa kan, mendingan sound horeg lah mau lewat kok. Iya bener sih. Jadi bingung gua. Ini nggak bisa debat nih nih. Tapi tuh sound horeg tuh kayak rumah-rumah warga jadi pada hancur. hancur atapnya, kacanya pecah segala Iya. macam. Nah, Berarti kata itu pihak rugiin Itu orang. dari Nah. ininya kontraktornya. tapi kata pihak penyelenggaranya dia tuh ganti rugi. Ya. Oh gitu? Iya, emang Oh. dibayar gitu buat ganti rugi. Cuman kayak lu bayangin nih ada bayi, Iya, ada anak oh kecil iya. yang kayak itu pendengarannya pasti bermasalah dan sakit Iya. dong kalau misalnya ada soundnya, jantungnya. Bener. Kayak mikir nggak sih kalau misalnya memang ada anak bayi atau ibu hamil gitu misalnya. Kalau enggak anak bayi sama yang punya ini ini aja diambilin, diambil terus ditaruh Di Depok yang ada sound horeg. Tapi di Depok ada om telolot om. Kayaknya pas kita ngobrol ketemu berdua nggak kayak gini deh, kayak orang bener harusnya kita ketemu ya. Kayak di sini kayak Tapi kalau ada bayi juga pasti bayinya yang tadinya tiduran dia langsung berdiri. Sound itu lagi. keluar kayak apa? dia langsung begini. Gue mau tidur gitu. Ngeselin aja. Bayi itu pakai apaan tuh? Bedong ya? Bedongnya begini. Langsung minggir. Pakai kursi roda yang bayi itu. Yang tahu. Aduh, emang lu suka sound horeg, Dek? Nah, Kalau misalkan gua ada di daerah situ, gue sih sebel ya pasti. Hmm. Karena kan pasti rumah gua keganggu. Tapi pada tamenya itu bisa jadi tradisi. iya oke. iya. Jadi misalkan nih orang luar negeri gitu, orang Thailand, kuda kap gitu. Son hair kap terus langsung kayak ayo gimana kalau kita kesana kayak kita tonton son horeg gitu. Itu tuh sebuah tradisi jadinya. Jadi cuma ada di mana? Son horeg Bener sih. Jawa Timur dah pokoknya. Nah, itu kan khusus Jawa Timur doang kan. Jadi kali aja gara-gara son horeg jadi orang kayak weh asik juga nih orang Spanyol gitu. Kita Despacitoannya di situ. Gak. Gue juga punya ide. Gue gini. Apa? Sound horeg menurut gue ada beberapa revisi dan catatan. Pertama, jangan di revisi. rumah warga. Betul. Oh, Jadi iya. kayak karena Ada itu tempatnya mengganggu ya? warga, jadi ada tempatnya. Dan yang kedua, ada waktunya. Iya. Jangan kayak tiba-tiba orang lagi istirahat, dung gitu kan. Jadi kayak ya ada pemberitahuan juga sama warga ini kita kayak festival gitu loh. festival Kayak konser, sound horeg. konser kan seru kan. Terus kayak sound bassnya dikecilin dikit bisa nggak bang? Kayak Iya. jangan yang tong gitu. Tapi kan. menurut Kayak, aku bassnya yang bikin enak. emang iya. Itu Coba kayak lu dia- kesana deh, lu kesana. Jantung kita- aman. Insya Allah. Nah. Jadi kita pas masuk tuh kayak wih udah ada getar-getaran nih. Berarti kita udah dikit lagi nyampe sound horeg gitu. Menurut gue kalau dibikin kayak konser sound horeg terus kayak lagunya kayak ya udah kayak party dance gitu kayak bakal seru. Iya benar-benar. sih. Tapi jangan yang siang bolong di rumah warga. Benar, sampai Ya, yang- jadi kayak misalnya festival sound horeg. Nah, di tampilannya tuh ada Raisa, ada Tulus. Si Raisa ngapain? Yang nggak tahu lembut-lembut dulu aja baru sound horeg belakang. Tiba-tiba ada sound horeg. Ada masalahnya beda genre gitu. Raisa slow-slow, terus slow-slow gitu. Kalau dikasih tensi mungkin oke lah. Ayo ting-ting, ayo ting-ting, Ayo ayo ting-ting. ting-ting. Sama lado. Ya nggak apa-apa. Maksudnya kayak ya boleh lah. Misalnya kayak lu sama lu aja bisa bersatu. Oh iya bener juga ya. Nah. Jadi kalau slow-slow ditambah agak-agak horeg, jadi Iya, horeg. kayak jadi kayak JJ Tapi gitu. bener sih. 3 kata lucu. 3 kata lucu. Banyak Tulus. Raisa Tulus horeg. Iya. Iya, bisa Di sih. pesta pora kan ada sound horeg. Bener.
boleh sih. Terus bener ada yang ditonton. Bener ada yang Nah, kalau Jangan orang ngeliatin speaker. jangan liatin speakernya. Iya, Lo tau gak penonton Soundhorek kayak gimana? Gimana? Gue baru lihat kemarin di TikTok. Jadi ini misalkan Soundman. Gimana? Soundman. Ini Soundhorek nih. Yang kayak ini ya, Soundhorek. yang ini, Iya. oke. Terus kan ada orang yang nyundut itu tuh, yang ceritanya dia lagi mix lagunya. Set. Udah tuh cuma ngeliatin Soundhorek, kagak ada yang joget, kagak ada yang apa, kagak ada yang nyanyi. Mungkin dia melihat sesuatu yang tidak bisa kita lihat. maksudnya kayak gimana? Ternyata, Udah cocok banget nih kayaknya. Ternyata ada penari. nah kan kita nggak pernah tahu ya. Bener. Karena dia bener-bener yang kayak Bener coy. Ternyata ada setan penari yang skena. Setannya pakai Adidas Samba. Iya, garis 3. Kita nggak pernah tahu. nggak pernah tahu ya. Berarti lu akhirnya berarti lu setuju adanya Soundhorek kalau di tempat yang pas, Pas, waktu tidak yang mengganggu pas. warga. Iya. Terus bassnya dikecilin dah. Iya. Boleh lah. Terus beatnya agak dimainin dikit lagi. Itu bagus tuh. Yang kayak gimana tuh beatnya? Kayak nah, tung 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 tung. Lebih ke topeng monyet. Kalau Om tolelet Om. Seru tuh. Gua nggak suka. Kenapa? Gua benci. Kenapa? Tapi waktu itu gue ngeliat lu di Lenteng Agung pas ada Om tolelet Om, lu tuh joget sama temen. Jangan ngomong kayak gitu. Nanti maminya sadam melihat. Iya nggak? Nggak, gua jadi pernah. Gua naik mobil. Set. Dibagi kopi ya. Bukan yang dibagi kopi. Itu yang kapan sih, Kak? Yang lu sama teman-teman lu, gue sama teman-teman gue. Yang ada Om tolelet Kalian bersama teman-teman telolet om gitu ya? Iya, kita beda bangku tapi Iya, dia tapi temennya di dia. satu tongkrongan. Ah. Nah, terus gua kan sama temen-temen gue emang ngablu kan. Nah, Ngabluk tuh apa? maksudnya kayak bocah nggak jelas gitu, apaan oke. aja kayak karena kita bosen lah nongkrong ngobrol-ngobrol. Berarti doang. Sadam gak jelas. Kok sadam? Kan temen lu. Kocak. Makanya cari yang jelas. Iya. Ya, terus kenapa gua kayak gitu? Nah, karena gua kayak penasaran apakah benar ini kode Om Telelet. Oh, iya, iya, Terus iya. set, bener dikasih. Joget nggak lu? Joget. Emang udah ada? Bukan gini. Teret 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 teret. Gue pernah. Nah, kenapa gue gedek sama Telolet? Telolet, Telolet. ya. Gara-gara nutupin jalan. Kenapa nutupin jalan? Jadi macet. di Lenteng Agung itu orang sampai pada baris, motor semua isinya. Nah, nanti misalkan bis lewat. Nonton telolet. Kagak, dia nih. Nah, dia pertama Antri SPBU kali dia. Nah, dia pertama tuh diem dulu. Nah, nanti pas bis lewat, set. Terus tiba-tiba nanti pas bisnya udah lewat, terus dia ngikutin kan tuh di depan bis. Nah, terus nih orang-orang tuh pada begini semua nih. Jadi motor begini, palanya tuh begini nih. Gini, jadi ngerekam. Jadi nggak sinkron gitu Jadi loh macet motornya karena orang dia. pada kayak iya. Terus kayak takut ketabrak. Iya sih. Bahaya karena itu di jalan raya kan. Maksudnya di jalan gitu, orang juga Bener. lagi berlalu lalang. Ya, Tapi ngeganggu gak berarti? ngeganggu gara-gara dia naik motornya jadi nggak jelas gitu. Karena kan dia sambil megang HP begini. Betul. Nah itu kan berarti yang dikontrol harusnya si pemotornya, bukan si Om toleletnya. Maksudnya itu tuh jadi menimbulkan Efek orang-orang samping. yang kayak gitu. Gila. Udah ini banget kita ya. Tapi kan banyak juga kayak misalnya orang tanpa Om telolet Om main handphone juga. Tapi mungkin karena telolet itu semua orang jadi kayak tertuju pada si telolet om itu. Yang bikin macet. Nggak bagus berarti. Bagus, tapi ya jangan sering-sering. Jangan merugikan orang lain. Gitu Iya. poinnya. Mending ada event telolet aja. Seru juga tuh kayaknya. Iya kan? Kayak Telolet X Horek asik. Yang bikin Damri ya. Padahal Damri nggak ada telolet ya. Nah, katanya, hei bukan aku. Hei, Aku itu. Sinar Mas. Siapa sih namanya ya? nggak tahu lagi. Surya Kencana. Kencana Mas. Pokoknya gitu dah nama-namanya. Iya. Aturan dibikin lah ya di kayak lapangan gede. iya. Terus itu dah. Bunyi-bunyi gitu ya ada. Ih lucu banget Kita kali suka ya. kok dengan bunyi-bunyian sama joget-jogetan, tapi yang tidak mengganggu warga aja deh. Gitu. Ya deh. Iya. Yang jelas-jelas aja Yang deh. jelas-jelas aja. Iya. Tapi kamu ada gak sih kasus yang menurut kamu kayak ini kasus ngapain di kasusin ya gitu? Remeh banget gitu. Ada gak pernah nemu kasus gitu gak? Pernah nggak ya?
Ada tau Dam. Apa? Tahu lagi nih si Mbak Yanti ini. Lagi-lagi wanita ini yang tahu. Tapi kagak lu bahas. Oh, Tapi jangan dah. Rahasia kalian berdua. Jangan. gue pernah belajar tapi di Fakultas Hukum. Apa? Yang ada kalau nggak salah dia itu pokoknya tentang kawin siri aja. Kenapa? Gua Kak belajar. Siri. Gue lupa apa, pokoknya di dalam kasus itu kocak gitu. Oh. Jadi gue tuh baca putusan Mm-mm. yang isinya tuh tentang kawin siri, tentang orang yang kawin siri atau kawin adat atau apalah gitu yang dia tuh sebenarnya, aduh gue lupa lagi. Pokoknya maksud gue lucu karena tentang perkawinan siri yang dikasusin gitu. Siapa yang ngasusin? Gue lupa. Tapi pokoknya itu yang gue inget. Tapi lu setuju gak kalau nikah siri atau nggak kawin kontrak? Nikah kontrak. Gue setuju. Kontrak kayaknya enggak ya. Itu Kenapa? kayaknya haram deh. Enggak. Hah? Emang iya enggak? Nikah kontrak menurut aku works. Nikah Kenapa kontrak gitu? menurut gue haram karena pernikahan itu seingatnya gue belajar ya, itu Ada tuh ada ibadah. kayak nikah tuh nikah bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah, bisa jadi haram. Dan menurut gue kawin kontrak tuh haram karena tujuannya tuh bukan untuk ibadah nggak sih? Untuk mencapai hal tertentu dan kalau ada jangka periode waktunya gitu loh, ketika waktunya udah selesai, lo diceraikan gitu. Tuh menurut gue nggak, bukan esensi ibadah dari pernikahan yang Benar. sebenarnya kan. Tapi ada beberapa orang tuh yang kayak nikah kontrak tuh kayak buat nutupin ini kan kayak apa gitu, kayak biar dia nggak apa gitu. Misalkan buat orang tua gitu, kayak misalkan lu mau gak nikah kontrak sama gua? Nah terus buat ngenalin ke orang tuanya doang gitu, biar dia kayak udah punya pasangan. Nutupin gitu ya. Iya Tapi kan? lu tau gak kawin kontrak tuh dari mana? Kenapa ada kawin kontrak? Kenapa? Karena dulu tuh di Arab ada orang cowok Oh, ini serius, Kak? Iya ini serius. Oh, oke. Anjay. Ini gua waktu itu ngobrol sama Bima ya. Jadi tuh ada cowok, terus dia kayak ke Arab gitu. Terus dia nggak tahu apa-apa nih. Jadi dia tuh butuh orang dan dia ketemu cewek nih. Dia dia akhirnya ini kan kalau kalian berdua itu nggak boleh kan kalau di Arab. Ya kayak gini. jalan bareng Jalan gitu bareng, sama gini-gini. cewek, pokoknya lawan Sampai jenis. akhirnya mereka tuh punya kesepakatan untuk nikah kontrak. Oh. Karena kayak misalnya si cewek ini jadinya kayak ngeturgetin elu, dia jadi kayak mungkin nyuciin baju elu, masakin elu selama di Arab. Oke. Nah, nanti dia udah selesai pulang dari Arab, udah selesai Diserahin. kontraknya. Wah, tapi kalau masih sayang gimana? Nggak sayang mereka berdua. Yakin. Tapi soalnya tuh Iya sih bisa jadi dia kayak ada misalkan kalau ceweknya lah atau enggak pasti ada rasa-rasa ini gak sih? rasa sayang. Iya. Kan Kayak kan rasa sayang lu- kan tumbuh karena terbiasa. Iya, dan sering bersama. Hmm. Aku ingin refill dong. Berarti bagus ya si Sadam, nggak mau pacaran. Jadi dia tuh ya udah cinta tuh tumbuh karena terbiasa. Tapi biasanya orang yang nggak mau pacaran adalah cowok, biasanya red flag. Kenapa gitu? Kenapa itu? Karena dia ya nggak tahu lah dah. Karena maksud kamu banyak gebetannya, Mm-mm. temen ceweknya banyak. Hmm. Ya nggak apa-apa, kan emang cari yang paling terbaik. Ya udah. Yang penting kan Ya nggak udah kan ya udah. Kok kamu kayak ngerasa kayak gue salah satunya apa satu-satunya ya? Kayak pengen banget kita kayak ya nggak apa-apa sih dah, maksudnya ya kan Dam. Berteman dulu. Berarti itu artinya apa? Kita tuh harus sering-sering jadi memperbaiki diri. Kita cukup gaya buat dia gitu. Namanya Mbak siapa? Aku tandain ya. Mbak Indah. Kamu besok nggak usah datang lagi ya. Tolong ya. Tapi lu ada kriteria khusus gak kalau nyari pasangan? Yang paling penting tuh komunikasi sih. Dengerin Mbak Tuti. Saya lebih baik nggak mendengarkan. Biar hati saya nggak sakit hati nih. Karena gue anaknya komunikasi banget, jadi gue menilai orang tuh nyaman atau enggak tuh dari komunikasinya, terus kayak visi misinya sama atau enggak gitu. Pokoknya kayak ya gitulah. Dan orang yang produktif sih sebenarnya. Gue nggak mau pasangan gue kayak nggak ngapa-ngapain tuh gue nggak mau. Pokoknya Bim, dia harus besok produktif. kita ngapain Bim? Lapor Pak ya Bim. Jadi lapor Pak Bim. Gitu. Tapi kayak kriteria misalnya maunya ceweknya yang berjilbab atau nggak apa gitu nggak ada, terserah aja. Sedapatnya.
sedapatnya sih. Yang penting satu visi misi lah ya. Misi. Sama yang penting bergerak ya. Yang penting bergerak kan. Emang ada? Kalau cewek nggak bergerak tuh gimana tuh kak? Kasih Ada. tahu, ada. Jadi ada cewek Eh. yang maunya di suapin mulu. Oh. Banyak kayak gitu cewek. Iya. Nah kalau Pokoknya kita mah enggak ya. produktif terus kan, pokoknya kan. Harus produktif, jangan Iya. sampai males gitu. Bener. Pagi CFD, Iya. siang nganter makan, Iya. malamnya nonton kakak juri. Iya. Oh kamu gitu? Masa kamu yang tahu langsung? Sorry. Langsung mah tertuju nonton kakak. Sorry. Tapi kalau kamu nih, kriteria cowok yang kamu mau kayak gimana? Aku Ya, anak UI. selain pakai jaket. Anak UI. Bisa main bowling. Terus? Minum air putih. Terus kamu suka cowok yang kayak duduknya di samping kanan kamu mulu kan? Ya. Soalnya kalau agak kiri itu nggak sunah rasul. Nggak sebenarnya. Tapi apa ya karakter yang lu suka dari cowok? Rajin ibadah. Karakter? Oh karakter. Nggak bisa sering effort. Ini cowok-cowok yang mendengarkan. Udah sih, gue cuma butuh didengar. Pasti abis ini Sadam kayaknya nggak langsung denger. Tutup kuping. Dan. Gue setuju sama Poni itu karena gue kayaknya pernah membaca atau nonton podcast atau apa gitu. Kayak intinya cewek itu cuma pingin didengar sebenarnya. Iya emang. Ketika bercerita tuh. Iya nggak kak? Iya, cewek tuh pingin didengar gitu. Beneran Makanya kak. di beberapa hubungan gue sebelumnya, gue tuh kayak memperdebatkan gitu kayak kalau gini sih, kalau gitu sih kayak udah. Tapi ternyata gue nggak harus kayak gitu. Kayak udah gue dengerin aja gitu. Iya Cewek tuh karena. butuh didengar Iya sih. gitu. Mm-mm. Biar dilepasinnya semuanya terus kayak oke, next kita karena gue tuh orangnya tuh cukup orientasinya tuh ke mecahin masalah gitu. Jadi kalau ada problem tuh kayak ya udah lu nggak usah keluhin, lu nggak usah apa, kita langsung cari jalan keluar gitu. Tapi ternyata ada beberapa cewek yang kayak enggak, dia butuh lepasin dulu emosinya gitu. Gitu sih. Bagus banget Di nih. setiap yapping girl ada cowok listen to me. Eh. Asik. Listen to me. Tumis. Wah. Lu percaya gak kalau temenan cewek cowok itu salah satunya pasti ada yang baper? Tergantung kak. Iya, gimana ya? Enggak beneran tergantung. Percaya apa enggak? Percaya apa enggak? Gue nggak percaya. Percaya atau enggak? Kalau Maksudnya, setiap kali ada Lu pertemanan menormalisasikan cewek deh, cowok, apa enggak gitu. Temenan cowok cewek, maksudnya platonic relationship gitu. Bentar. Menormalisasi aja sih. Ya, Nggak gue apa-apa. juga menormalisasikan. Karena biasanya Heeh. kan kenapa gue menormalisasikan cewek sama cowok main? Karena biasanya ya kita main ya apa yang kita butuhin aja. Tapi Ngerti nggak sih? tergantung. Apa? Kalau misalnya mereka udah punya pasangan masing-masing dan pasangannya kayak ngerasa, ya tergantung sih pasangannya tuh dalam perasaannya tuh secure atau enggak. Ada orang yang ngerasa dia secure kayak ya udah ceweknya boleh main sama cowok siapapun, tapi kan tergantung komitmen masing-masing kan. Ya bro, ada pasangan yang kayak gue nggak mau lu terlalu misalnya friendly Main sama sama lawan cowok. jenis lo dan lain-lain. Ya itu pribadi masing-masing, hubungan masing-masing kan. Ya. Cuman kalau gue kayaknya ketika gue nggak punya pasangan ya gue bisa bermain dengan siapapun Ya. gitu. Tapi ketika gue punya pasangan dan gue tahu misalnya pasangan gue nggak terlalu suka misalnya guenya gimana-gimana, ya mungkin itu akan gue konsiderasi sih. Gitu. Setuju aku. Makanya lu memilih untuk nggak punya pasangan. Makanya gue memilih untuk Ya nggak apa-apa. Iya, Ya iya. nggak apa-apa. Iya. Itu terserah kamu aja. Iya. Terus Boleh, tapi menurut kok kamu kayak ngerasa, kok kayak cuma pendapat aku aja loh. Iya, 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 Tapi iya. tadi kita ngomongin apa? Bentar, lagi mikir. Tadi apa sih? temenan tapi suka iya. temenan. Ada yang baper, lu Pasangan. percaya nggak? Tapi gua kalau misalkan gua punya cowok gitu ya, gua juga bakal kayak tadi kayak Sadam, kayak gua bakal menjaga hatinya. Nah terus kayak yang ya udah kurang-kurangin aja gitu. Tapi
Ya masa sih nggak diboleh main gitu. Tapi kalau cowoknya ngebolehin, iya tuh. Masa sih nggak boleh Masa sih nggak main? diboleh main gitu. Tapi ada banget yang kasus yang posesif banget sampai yang kayak ceweknya nggak boleh bener-bener kayak ngobrol. Gue punya temen yang dia pertama nggak mau ngobrol sama gue, terus gue kayak kenapa nih gue bikin salah gitu. Pas pertama kenalan ternyata mantannya itu bener-bener ngelarang dia ngobrol sama cowok. Itu kan Aneh banget. toksik kan. Iya. Jadi kayak yang kayak gitu tuh gue nggak mau kayak gitu. Iya, Itu terlalu ekstrim. Sampai gua pegang-pegang inian. Itu gue. Lu. Ah, lo pernah Kak? Jadi yang Mantan lu. posesif. Ya, jadi tuh gue kayak kuliah kan. Heeh. Nah, cowok gue nih masih SMA, gue kuliah. Terus gue nebeng sama temennya dia. Cowok lo masih SMA? Iya. Oh, Jadi oke, kita oke. satu sekolah. Terus kan gue Oh. kuliah, dia masih sekolah. Terus Oh, oke, gue oke. dari Depok ke UIN, gue nebeng sama temennya dia. Cowok? Iya, cowok anak FISIP UIN. Nah, terus habis itu setiap gue balik kan gue ngabarin ya, Iya, OTW iya. balik gitu. Terus dia kayak jangan ngobrol ya. Sedangkan anak FISIP ini tuh ngobrol banget, tau gak lu kayak Iya, iya, iya. orang yang ngajak ngobrol, Pah, lu ngerti gak Pah, caleg ini begini-gini. Kata gua, maksud gue kayak, gue diem kan gak mungkin kan. Iya, Iya. Dan lu satu motor masalahnya Iya, kan. iya. Dan kalau misalnya nggak dibales, itu tuh dia kayak, pasti lagi ngobrol. Tuh kan ngobrol. Hah? Kenapa sih? Terus gue juga nggak tahu. Dia parah banget sih kayak gitu. Iya, ya udah kata gue, tapi emang Toxic relationship Toxic itu itu. ada ya kita yang bisa memilih sih untuk Iya, kayak iya, ada iya, di iya. Tapi menurut toxic lu, relationship kalau itu. misalkan cowok terus nggak ngebolehin ceweknya main walaupun kayak banyak gitu, nggak main berdua doang. Menurut tuh itu toksik apa enggak? termasuk toxic sih, bibit-bibit toxic menurut gua karena iya. maksudnya gue kenal kok ada orang yang membatasi kayak pasangannya itu bermain sama lawan jenis tapi nggak yang bener-bener kayak nggak boleh berhubungan komunikasi sama sekali gitu. Ya. Karena menurut gua itu lo udah tingkat yang terlalu posesif dan lo membatasi hak seseorang gitu. Sedangkan perempuan itu kan dia punya hak atas dirinya sendiri kan. Dia mau ngobrol dengan siapapun, dia mau berteman dan mau melakukan apapun ya dia juga punya kehidupan gitu. Jadi siapa lo buat bener-bener kayak membatasi hak yang bener-bener kayak secara ekstrim gitu Iya, sih. iya, bener. Iya kan? Orang Kayak bener-bener kayak maksud gua kayak si perempuannya kayak lu dibesarin sama orang tua, lu dibiayain, disekolahin, supaya pinter segala macam. Tiba-tiba lu dapet cowok yang kayak bener-bener ngelarang nggak boleh ngobrol. Siapa lu? Iya. Gitu kan kayak kesel gue soalnya nggak suka sama yang begitu terlalu toksik gitu loh. Jadi kasihan karena beneran kayak akhirnya gue temenan sama si teman cewek ini dan akhirnya kayak kita jadi deket sekarang dan kayak kasihan gitu kayak lo dulu terkekang banget ya gitu. Gue ngomong kayak gini karena beneran ada pengalamannya secara real gitu. Iya, iya. Bagus nih si Gitu Sadam sih. nih. Ngerti hukum iya, ngerti percintaan iya, ngerti Kalau perasaan. gue nggak ngerti. Enggak. Ah. Satu kak, Apa sih, lu kan umur 24 tapi lu udah inspirasi banget nih buat kita semua. Oh Apa? inspirasi gue by the way juga. Iya. Kita ya. Iya. Sorry mbak. Lo juga, lo kalian berdua lah gitu inspirasi gue. Apa yang menurut lu kayak bisa lu bagiin dari pengalaman lu buat teman-teman semua yang ada di rumah? Kayak mungkin kalau menurut gue, kalau menurutku, jangan takut untuk mencoba dan memulai sih. Karena gue yakin banget kayak lo, Kak Arafa juga ada di posisi ini juga karena berani untuk mengambil step pertama. Kan ketika lo tiba-tiba kayak berani untuk stand up, terus kayak lo tiba-tiba berani kayak oke, gue juga mau kayak komedi, melawak dan lain sebagainya gitu. Tapi nggak semua orang punya keberanian itu gitu. Banyak orang yang kayak gue takut ini, gue takut itu, gue takut diomongin segala macam. Nggak usah takut, coba dulu aja, coba melangkah. Karena menurut gue rasa takut itu adalah sesuatu yang bisa membatasi lo untuk mencapai kesempatan-kesempatan yang banyak gitu. Iya, benar. Kayak bayangkan kalau misalnya lo takut stand up, lo bisa kebayang nggak kayak kerja dengan banyak orang, kenalan sama orang-orang hebat. Lo ada di posisi ini, lo juga ada kayak lo mungkin gak akan ketemu orang-orang yang menurut lo keren, yang dulunya lo kayak ih gue cuma bisa lihat di TV. Kayak gue awalnya cuma lihat kalian berdua di TV, kayak kapan nih bisa Gue ketemu? juga gak bakal gue nih ketemu sama lu kalau misalkan gue kayak gini. Gue juga lagi ada. Iya sih, jadi Ya kayak kan? emang Jadi semua kayak- tuh harus mulai gitu. Karena kalau nggak dimulai, kapan jalannya kan? Betul. Coba Bagus dulu aja banget dimulai. Dari Sadam. Kalau dari ibu ya siapa? Yuni ya? Kalau dari aku, sekian terima kasih. Masa kayak gitu? Malu nanti ditonton sama mami.
Mami. Apa kek satu kata dua patah mental? Satu kata yang bisa kita Satu ambil. kalimat, satu kalimat. Yang pelajaran yang hari ini kita bisa ambil adalah jangan pacaran. Nggak bagus. Udah ini aja. Lu kasih 3 kata yang menggambarkan Halda kasih 3 kata yang menggambarkan Sadam. Oke. Halda ya, 1. Kayak lagi dirumpi. Bentar, Feni Rose masih di depan. 1. Positif. 2. Produktif. 3. Inspiring. Wede, Halda 3 kata buat Sadam. 3 kata buat Sadam. Yang pertama seru. Yang kedua inian apa? Dia pinter. Terus yang ketiga gila keren banget dah. Kayak maksudnya gue nggak bisa kayak dia soalnya. Iya, iya. Jadi Gue nggak menurut bisa gua, kayak lu. lah. Ya doain aja. Gimana kalau dah. Doain aja buat mereka berdua, semoga mereka bisa berteman dengan lama gitu. Kan kalau emang cocok bisa datang ke rumah. Buat kalian yang suka sama video ini jangan lupa di like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa nonton video-video aku selanjutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ada podcast energi. Tapi dia udah datang, cocok gak? Eh. Thank you for watching guys. I love you.